Pernah nggak sih kamu lihat ada tetangga yang hidupnya benar-benar susah, kerja serabutan, kadang makan pun harus mikir 2 kali, tapi justru nggak pernah dapat bantuan sosial dari pemerintah. Sementara di sisi lain, ada orang yang ekonominya jauh lebih stabil, rumah bagus, kendaraan ada, tapi namanya masih masuk daftar penerima bansos. Hal seperti ini bukan cerita baru dan justru makin sering jadi perbincangan di masyarakat sekarang. Pemerintah sebenarnya memakai sistem yang namanya desil untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Sederhananya, masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok ekonomi. Desil 1 adalah kelompok paling miskin, lalu terus naik sampai desil 10 yang paling mapan secara ekonomi. Bantuan sosial biasanya diprioritaskan untuk mereka yang ada di desil bawah, terutama desil 1-4. Secara konsep, sistem ini terlihat sangat masuk akal. Masalahnya, teori yang bagus belum tentu berjalan baik di lapangan. Banyak data yang tidak diperbarui dengan cepat. Ada orang yang baru kehilangan pekerjaan, usahanya bangkrut, atau kondisi ekonominya memburuk, tapi belum masuk kategori yang layak dibantu. Sebaliknya, ada juga yang sebenarnya sudah jauh lebih mampu, tapi masih terus menerima bantuan karena datanya belum berubah. Disinilah letak masalah yang paling sering memicu kemarahan masyarakat. Akibatnya, orang-orang yang benar-benar membutuhkan merasa ditinggalkan. Mereka bukan hanya kehilangan bantuan, tapi juga kehilangan rasa percaya bahwa negara hadir untuk mereka. Ini bukan sekedar soal nominal uang atau sembako. Ini soal rasa keadilan. Ketika seseorang merasa diperlakukan tidak adil, luka itu jauh lebih dalam daripada sekedar persoalan ekonomi. Dan jika itu terjadi terus-menerus, rasa kecewa akan berubah menjadi ketidakpercayaan. Kalau kepercayaan masyarakat mulai runtuh, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Negara tidak hanya berdiri karena aturan, anggaran, atau kebijakan. Negara berdiri karena ada kepercayaan antara rakyat dan pemimpinnya. Ketika rakyat mulai merasa sistem tidak lagi berpihak pada mereka, maka stabilitas sosial perlahan ikut terguncang. Dan saat itu terjadi, masalah bansos bukan lagi sekedar bantuan, tapi menjadi awal dari krisis kepercayaan yang serius. Sekarang kita bicara soal isu yang kelihatannya jauh dari Indonesia, tapi sebenarnya dampaknya bisa langsung terasa sampai ke dapur rumah kita. Ketegangan antara Iran dan Amerika, terutama yang berkaitan dengan wilayah Selat Hormuz, sedang menjadi perhatian dunia. Banyak orang berpikir itu hanya urusan politik luar negeri, padahal efeknya bisa sangat nyata untuk kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Selat Hormuz adalah jalur laut yang sangat penting karena hampir 20% pasokan minyak dunia melewati wilayah ini. Bisa dibilang ini adalah salah satu jalur energi paling vital di planet ini. Kalau jalur ini terganggu karena konflik militer, ancaman perang, atau ketegangan geopolitik, maka pasar dunia langsung panik. Harga minyak melonjak cepat karena pasokan dianggap terancam. Dan saat harga minyak naik, semua negara ikut merasakan tekanannya. Indonesia termasuk negara yang sangat rentan terhadap situasi seperti ini karena kita masih sangat bergantung pada impor minyak. Artinya, ketika harga minyak dunia naik, beban negara ikut bertambah. Pemerintah harus bekerja lebih keras menjaga subsidi energi, sementara masyarakat menghadapi kemungkinan kenaikan harga BBM. Kalau tidak dikelola dengan baik, efeknya bisa menjalar ke seluruh sektor ekonomi dalam waktu yang sangat cepat. Dampaknya bukan cuma soal bensin di SPBU. Ketika BBM naik, ongkos transportasi naik. Ketika transportasi naik, harga bahan pokok ikut terdorong. Biaya distribusi meningkat, harga sayur, beras, kebutuhan rumah tangga, semuanya ikut terasa lebih mahal. Ujung-ujungnya, daya beli masyarakat menurun. Orang yang tadinya masih bisa bertahan, mulai merasa semakin sempit ruang napas ekonominya. Jadi jangan pernah berpikir perang itu hanya urusan negara lain. Kadang ledakannya memang terjadi ribuan kilometer dari tempat kita tinggal, tapi getarannya sampai langsung ke dompet kita sendiri. Konflik global bisa berubah menjadi masalah lokal dalam hitungan hari. Dan ketika harga hidup naik sementara penghasilan tetap, masyarakat kecil adalah pihak pertama yang paling merasakan tekanan itu secara nyata. Semua situasi ini akan menjadi jauh lebih berbahaya kalau pemerintah salah mengambil langkah, salah membaca kondisi rakyat, salah mengatur subsidi, salah menjaga fiskal negara, atau bahkan terlalu fokus pada pencitraan dibanding memperbaiki fondasi ekonomi. Karena dalam masa sulit seperti sekarang, keputusan kecil di atas bisa menjadi beban besar bagi jutaan orang di bawah. Dan sejarah selalu menunjukkan krisis sering dimulai dari keputusan yang terlihat sepele. Kalau pemerintah gagal membaca situasi, yang muncul bukan hanya inflasi harga, tapi juga inflasi kemarahan sosial. Rakyat mulai merasa lelah, kecewa, dan kehilangan harapan. Ketika harga kebutuhan naik, tapi solusi terasa jauh, emosi masyarakat ikut naik. Orang tidak hanya marah karena uang semakin sulit dicari, tapi karena mereka merasa tidak benar-benar didengar. Dan kemarahan sosial seperti ini jauh lebih berbahaya daripada angka inflasi itu sendiri.
Salah satu hal paling berbahaya adalah ketika kelas menengah mulai runtuh. Kelas menengah adalah penyangga utama negara. Mereka bekerja keras, membayar pajak, menjalankan usaha kecil, menjaga konsumsi tetap bergerak, dan menopang stabilitas ekonomi sehari-hari. Jika mereka mulai jatuh karena tekanan ekonomi yang terus-menerus, maka negara kehilangan fondasi penting yang selama ini menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Ketika kelas menengah runtuh, dampaknya terasa kemana-mana. Bisnis kecil mulai tutup, PHK meningkat, lapangan kerja makin sempit, dan rasa aman ekonomi perlahan menghilang. Orang yang sebelumnya merasa cukup mulai masuk fase bertahan hidup. Mereka tidak lagi berpikir soal masa depan, tapi hanya bagaimana bisa melewati bulan ini tanpa jatuh lebih dalam. Ini adalah tanda bahaya yang sering datang secara perlahan, tapi dampaknya sangat besar. Dan pihak yang paling merasakan semua ini adalah anak muda. Mereka yang seharusnya fokus membangun masa depan justru dipaksa sibuk bertahan hidup hari ini. Lulus sekolah bingung cari kerja, biaya hidup naik, peluang semakin sempit, dan tekanan mental semakin besar. Ketika generasi muda kehilangan rasa optimis, itu bukan hanya masalah pribadi, itu adalah ancaman serius bagi masa depan sebuah negara. Kita sering dengar istilah generasi emas 2045. Indonesia disebut-sebut akan jadi negara maju dengan bonus demografi, sumber daya manusia yang unggul, dan ekonomi yang jauh lebih kuat. Banyak pidato besar disampaikan tentang masa depan yang cerah. Tapi pertanyaannya sederhana, apakah kita benar-benar sedang menuju ke sana atau hanya sedang sibuk membangun harapan tanpa memperbaiki kenyataan hari ini? Generasi emas itu mau dibangun di atas fondasi seperti apa? Kalau data sosial masih kacau, bantuan masih salah sasaran, ekonomi rapuh, dan biaya hidup terus menekan masyarakat, apakah itu cukup kuat untuk menopang masa depan? Kita sering bicara tentang mimpi besar, tapi lupa bahwa mimpi tidak bisa berdiri di atas fondasi yang retak. Masa depan butuh sistem yang sehat, bukan sekedar slogan yang indah. Banyak anak muda hari ini lulus sekolah bukan dengan rasa optimis, tapi dengan rasa cemas. Mereka membawa ijazah, tapi tidak tahu kemana harus melangkah. Cari kerja sulit, persaingan semakin ketat, biaya hidup makin tinggi, dan tekanan sosial semakin besar. Mereka bukan malas, mereka hanya hidup di masa yang jauh lebih keras daripada yang sering terlihat di media sosial. Jangan sampai generasi emas hanya menjadi kalimat indah di atas panggung, sementara di bawahnya, generasi muda sedang berjuang sendirian tanpa arah yang jelas. Kita terlalu sering mendengar janji besar, tapi terlalu sedikit melihat perubahan nyata. Dan ketika harapan terlalu sering dijual tanpa hasil yang terasa, kepercayaan perlahan berubah menjadi sinisme yang berbahaya. Karena masa depan tidak dibangun dari pidato, masa depan dibangun dari keputusan yang tepat hari ini, dari kebijakan yang adil, dari keberanian menghadapi kenyataan, dan dari pemimpin yang benar-benar mendengar rakyatnya. Jika itu tidak dimulai sekarang, maka generasi emas hanya akan menjadi mimpi yang terus diulang, tanpa pernah benar-benar diwujudkan. Kalau kamu merasa Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja, tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, kita benar-benar sedang menuju generasi emas atau justru perlahan masuk ke generasi cemas? Jangan cuma diam, karena masa depan negara ini juga ditentukan oleh suara kita. Kalau kamu suka konten seperti ini tentang realita, ekonomi, geopolitik, dan kebenaran yang jarang dibahas, subscribe sekarang, nyalakan notifikasi, dan kita akan bahas lebih dalam di video berikutnya. Karena kadang, yang paling berbahaya bukan krisisnya, tetapi ketika semua orang memilih untuk pura-pura tidak melihatnya.